Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memulai kegiatan dari Danton untuk memimpin doa kali ini. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas Reni sudah memimpin berdoa. Sebelum kita memulai, kita absen terlebih dahulu. Ada Mas Dewa, ada Mas Haris, Ada Kiki, Mas Dewa hadir. Mas Muhammad Aji, Hadir, Pak. Nanti Mas Hadir, Pak. Kemudian Mas Reni, ada ya Mas Reni ya. hadir. Kemudian Mas Umar. Hadir, Pak. Oke, sudah hadir semua. Ada yang belum sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sebelumnya kita akan mempelajari materi terkait dengan pemeliharaan sistem rem hidrolik sepeda motor, yang mana kompetensi dasar dalam materi ini yaitu memahami prinsip kerja sistem rem hidrolis, kemudian merawat berkala sistem rem hidrolis. Kemudian dari pembelajaran ini yang nanti akan diperoleh yaitu satu, indikator pencapaian kompetensi, diantaranya yaitu manakah yang paling besar gaya pengeremannya antara rem depan dan rem belakang. Izin menjawab Bapak. Ya, Ya, menurut saya gaya pengereman yang paling besar pada rem cakram Bapak. rem cakram adalah rem yang mempunyai gaya pengereman paling besar. Kenapa? Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke materi inti. Di sini ada ilustrasi atau gambar mengenai prinsip kerja dan komponen. Yang kita amati bagian atas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ini ada semacam line atau garis, yang mana ini adalah hose, brake hose atau selang, gitu ya. Kemudian yang di bawah ini adalah komponen kaliper assembly, kemudian rotor atau brake disc. Kita coba amati untuk video animasi berikut, gambar animasi berikut. Oke, di sini ada ilustrasi mengenai cara kerja. Ini adalah pushrod atau tuas yang mendorong komponen, yaitu master cylinder di sini. Ini adalah piston. Kemudian ini adalah pegas pengembali atau return spring. Kemudian ini adalah yang di atas, kotak atas ini adalah tangki reservoir atau reservoir tank. Reservoir tank ini berisi brake fluid, yang mana brake fluid akan turun ke bawah dengan dorongan tuas, kemudian turun sampai nanti ke kaliper assembly. Nah, di kaliper assembly ini ada komponen-komponen, yaitu piston brake caliper atau brake caliper piston. Ada yang berjumlah 2, itu berarti double. Kemudian ada yang jumlahnya 1, berarti single brake caliper. Selanjutnya di komponen yang pertama ada silinder master. Silinder master isinya atau komponennya banyak macamnya. Yang pertama ada ini ya, tangki reservoir, ada tutup tangki, kemudian ada karet diafragma, ini nomor 3, ini karet diafragma. Kemudian ada brake lever atau tuas, kemudian ada piston, di sini ada piston, komponen piston, kemudian ada return spring, ada dasil di sini, dan banyak macamnya. Kemudian ini yang panjang ini adalah brake hose atau selang minyak rem. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyaksikan materi video tentang pemeliharaan rem hidrolik sepeda motor, yang mana video ini silakan nanti Anda diskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Oke, sebelum kita menonton video ini, untuk materi tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mohon izin Pak untuk bertanya. Ya. Dalam rem hidrolik, brake fluid itu berfungsi sebagai apa ya Pak? Oke, dari Mas Aji. Izin menjawab Pak Vicky, Ya, boleh? silakan. Baik, kalau menurut saya tadi yang ditanyakan Mas Aji, bukan dalam sistem hidrolik ya, rem hidrolik ya, melainkan sistem hidrolik itu sendiri. Nah, brake fluid atau minyak rem itu berfungsi sebagai media yang meneruskan gaya tekan dari handle brake atau tuas rem menuju ke piston. Nah, pada brake caliper melalui master cylinder, brake hose, brake caliper, piston caliper. Kemudian piston ini akan menjepit brake disc melalui brake pada kanvas rem. Nah, ketika menjepit itu menghasilkan gaya gesek, yang mana ditimbulkan oleh brake pada brake pad dan brake disc akan menghasilkan panas. Nah, jika fluida yang digunakan adalah itu air, maka sistem ini tidak akan efektif. Nah, karenanya maka digunakanlah minyak rem dengan spesifikasi tertentu, di mana ada standarnya yaitu .3 atau .4. Mungkin seperti itu Pak, jawaban dari saya. Baik, jawaban yang sangat amat
lengkap dari Mas Nudin. Semoga peserta yang lain bisa memahami dengan baik pula. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Haji. Dan kemudian terima kasih juga atas jawabannya Mas Nudin. Jawabannya luar biasa lengkap. Oke, setelah kita mempelajari materi ini, seperti yang tadi saya utarakan, ada tugas diskusi mengenai ini ya. Kemudian Anda tonton, selanjutnya Anda diskusikan. Oke, sebelumnya kita saksikan bersama-sama. Namanya di sini adalah rem hidrolik. Oke, selamat berjumpa kembali. Kita di sini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang pemeliharaan sistem rem, yaitu rem depan atau rem hidrolik atau rem cakram. Dan sebelumnya alat-alat yang kita gunakan, alat-alatnya adalah sebagai berikut. Baik, sebelum kita mulai, harap diperhatikan tentang keselamatannya, yaitu sepeda motor harus berada pada bike lift. Ya. Oke, kalau persiapan sudah matang, kita bisa melaksanakan pemeliharaan sistem rem kita. Selanjutnya kita akan melihat atau menyaksikan hasil diskusi atau presentasi yang dilaksanakan oleh kelompok yang tadi sudah saya bagikan berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi. Baik, dari kelompok berapa ini yang sedia atau sudah siap? Wah, Oke, Mas Dikit. Luar biasa responnya. Monggo, silakan Ya. waktu dan tempat saya. dari hasil diskusi mengenai poin pemeliharaan rem hidrolik berdasarkan video yang ditonton, nah itu pemeriksaan yang pertama ada pemeriksaan ketebalan piringan atau cakram menggunakan mikrometer skala ukuran 0 sampai 25 mm dengan skala ketelitian 0,1 mm. Sesuai dengan batas servis itu 3,5 mm untuk ketebalan minimal berarti ya. Yang kedua, pemeriksaan keolengan cakram menggunakan dial gauge dengan batas servis itu maksimal itu 0,3 mm. Itu saja Pak, cukup. Baik, terima kasih. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok Mas Dikit tentang poin-poin pemeliharaan pada sistem rem hidrolik, yaitu pemeriksaan ketebalan. Tadi menggunakan mikrometer ya Mas Dikit ya. Iya Pak. Baik, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan keolengan. Alatnya apa tadi? Dial Pak, dial. Oke, dial gauge. Ya, terima kasih. Iya, dial gauge. Kemudian tadi sudah kita pelajari bersama-sama tentang teori atau pengetahuan tentang jenis-jenis rem, kemudian ada fungsi, kemudian komponen, cara kerja, dan yang lain-lain. Kemudian Anda juga sudah menyaksikan video tentang pemeliharaan rem hidrolik, kemudian Anda diskusikan poin-poinnya. Selanjutnya informasi mengenai tugas-tugas bisa Anda akses di Google Drive yang sudah saya upload. Di situ ada bahan ajar dan yang lain-lain, termasuk media ajar yang ini atau presentasi yang ini. Kemudian ada link quizzes, silakan Anda akses link quizzesnya, Anda isi, kemudian kita akan mengetahui hasilnya di sini. Tampilannya seperti ini, gitu ya. Nanti silakan Anda kerjakan, ada batas waktunya di situ. Katakanlah ini dianggap sebagai PR. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan praktek tentang pemeliharaan rem hidrolik. Untuk minggu depan kelompoknya sudah saya bagikan, dan juga ingat pada saat praktek harus mengindahkan aturan-aturan atau SOP yang sudah dilaksanakan, karena pada saat kondisi pandemi seperti ini harapannya Anda pada saat praktek nanti menggunakan masker ya, harap dibawa. Kemudian jangan lupa sarung tangan juga dibawa, dan wearpack serta sepatu safety tolong digunakan. Itu ya persiapan untuk praktek minggu depan. Oke, untuk kegiatan hari ini mungkin kita cukupkan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan pembelajaran hari ini. Silakan Danton, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Baik Bapak Vicky, marilah teman-teman sikap sempurna kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.